Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Wicaksono dengan NIPA 512421034 akan melakukan uh, pengajaran video pembelajaran tentang kearifan lokal saya di Maluku dalam rangka mengajarkan penugasan etika lingkungan dan kearifan lokal. Nah, SASI merupakan salah satu kebudayaan yang mengatur mengenai waktu pengambilan hasil alam dalam rangka penjagaan lingkungan sehingga tetap lestari. Penetapan waktu ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari kerja keras mereka. SASI dilakukan dengan dasar kesadaran masyarakat mengenai sumber daya yang merupakan hak semua generasi. Untuk itu, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, harus memperhitungkan ketersediaannya untuk generasi yang akan datang. Penerapan sistem SASI dilakukan sebagai wadah pengamanan sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk memelihara tata krama hidup masyarakat. Nah, aturan mengenai keberadaan SASI ini merupakan hukum adat yang memiliki nilai hukum substantif yang keberadaannya tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. SASI dapat dikatakan memiliki nilai hukum karena memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara kebiasaan dan tata kelakuan dan adat yang di dalamnya memuat unsur etika dan norma. Nah, nilai hukum substansial dalam sistem SASI yang merupakan hukum adat dapat terlihat dari penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang telah ditentukan, mencegah sengketa sama masyarakat, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan bersama, kewajiban membacakan hasil laut dan darat, serta mengurangi kemungkinan timbul kejahatan seperti pencurian. Nah, SASI. Nah, ada beberapa SASI, yaitu yang pertama SASI air, SASI laut. Adalah SASI yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat tergantung pada nilai ekonomi hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh SASI adalah khusus ikan. Ini pun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan lompa. Bila satu kelompok telah memasuki labuan mereka, masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu SASI mulai berlaku. Contoh SASI laut seperti biolola, rumput laut, mutiara, dan ikan. Nah, yang kedua ada SASI sungai atau kali. Adalah SASI yang mengatur mengenai hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya ikan lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengeluarkan atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di kali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melalui tempat pengambilan air minum, perahu bermotor atau jenis speedboat yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya. Pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi tidak boleh dipotong pohon sagu, kecuali pohon sagu. Nah, yang kedua ada SASI darat. Nah, di SASI daratnya ada SASI hutan, yaitu SASI yang meliputi macam benda yang ada di daratan. Biasanya yang disasi adalah tanaman, baik yang ditanam orang atau yang tumbuh sendiri. Tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu ada SASI binatang. Adalah SASI binatang tertentu di lokasi hutannya, dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang kedua ada sesi pribadi itu yang dilakukan oleh seorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Nah, sesi pribadi ini hanya berlaku untuk sesi hutan. Lalu ada sesi agama yang ditetapkan oleh pemuka agama. Sesi ini juga disebut sesi rohani atau sesi kepercayaan karena berdasarkan kepada kepercayaan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat ketika mereka belum menganut agama resmi seperti Islam dan Kristen. Nah, yang keempat adalah SASI negeri atau kampung. Ada larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa, seperti dilarang membuat ribut, habis itu seperti pada hari Minggu dilarang ke laut atau ke hutan kecuali keperluan penting, orang dilarang menjemur atau membakar rumput dan lain-lainnya. Nah, yang pertama SASI Babaliang, yaitu suatu bentuk dari SASI negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Nah, jenis SASI ini hanya terdapat di Pulau Ambon dan dilaksanakan di negeri di pulau tersebut dengan cara berbeda-beda. Nah, ada upacaranya yaitu upacara buka tutup SASI yang dimana SASI ditandai dengan upacara tutup SASI, yakni pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku dengan memberikan tanda SASI yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman pada batas area terlarang, dan pada akhirnya diadakan upacara buka SASI dengan mengangkat tanda SASI tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku lagi. Setelah sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasil yang sudah matang. Upacara tutup dan buka SASI ada dua macam, yaitu upacara buka tutup menurut adat. Nah, upacara tutup SASI pada malam ditentukan maka kepala kewang atau kewang besar yang dibentuk oleh anak-anak kewang berpencar ke seluruh pelosok desa atau kampung.
Nah, yang kedua ada upacara buka sasi dilaksanakan dalam rumah Balie atau rumah adat dengan melantunkan kapata-kapata atau nyanyian adat yang semuanya bermuara pada pemujaan kepada penguasa langit dan bumi atau Upulanite. Nah, lalu ada upacara buka tutup menurut gereja yang di mana artinya dilaksanakan pada hari Minggu setelah ibadah. Biasanya hari Kamis dan Jumat malam keluarga-keluarga ingin tanaman seperti di sesi misalnya kelapa, jeruk, nanas, kerai, dan lain sebagainya datang ke rumah seorang majelis atau pembantu pendeta dan mengemukakan maksudnya sambil dia melaporkan jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Nah, lalu di upacara buka sasinya dalam masa tengah waktu yang telah ditentukan, umumnya masyarakat akan mematuhi larangan untuk tidak mengambil tanaman yang telah disasi sampai masa buka sasi tiba. Nah, inilah sanksi-sanksinya dalam adat sasi. Nah, sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Nah, lalu bila mana ada orang yang melanggar sasi, yaitu melakukan pembelian tanaman atau hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum, dan mendapat hukuman fisik lain seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, lalu sanksi adalah larangan untuk memanen sumber daya tertentu, hayati laut maupun darat dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, inilah beberapa peraturan hukum adat sasi laut dan keuangan pada desa yang berisi seperti larangan menangkap atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, lolo, dan hasil laut lainnya dengan menggunakan alat tangkap seperti pancing, kalawai, tombak, parang, jaring jalan, dan sejenisnya pada daerah pesisir. Nah, lalu ada larangan menebang atau memotong, mengambil, serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir di dalam wilayah pertuanan negeri. Nah, lalu ada larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau akar bore atau bahan yang lainnya, bahan beracun lainnya. Nah, yang keempat adalah larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, serta mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya dalam area wilayah pertuanan negeri yang dilarang pada saat mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya. Nah, yang kelima adalah larangan mengambil pasir, batu karang, yang kerikil tanpa izin pemerintah negeri. Lalu ada larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dalam lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat dan ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.